Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali setelah libur pasca lebaran ya, pada pertemuan ke-9. Nah, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan ke-9, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita, walaupun ini sifatnya secara asinkronos karena hari ini itu bertepatan dengan rapat di program studi dan sifatnya urgen. Jadi pertemuan hari ini yang rencananya saya itu mau luring, terpaksa kita alihkan ke daring yang sinkronos. Semoga pada pekan depan kita bisa bertemu secara langsung di dalam kelas. Karena pada dasarnya untuk materi pembelajaran mikro 2 itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar informasi secara tertulis yang harus kita baca, tetapi harus dibarengi dengan kegiatan praktek, sehingga kegiatan pembelajaran secara langsung di dalam kelas itu dituntut untuk bisa kita lakukan ya, karena dibutuhkan yang namanya keterampilan agar kita dapat terbiasa. Nah, itu. Baik, pada kuliah kita pagi hari ini di pertemuan ke-9, pastikan bahwa sebelum kita menyimak video ini kita sudah melakukan pengisian absen ya, di SAM Oke. Setelah itu simak video ini dengan seksama dan memperhatikan setiap informasi yang disampaikan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu membimbing diskusi kelompok kecil ya. Jadi salah satu keterampilan dasar mengajar yang lain selain dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada salah satu yang menarik yaitu membimbing diskusi kelompok kecil ya. Jadi keterampilan mengajar itu bukan hanya semata-mata guru hebat dalam mengelola kelas secara umum, tetapi juga secara khusus di dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, karena pembelajaran-pembelajaran di era sekarang yang berbasis saintifik dan menggunakan pendekatan berpusat kepada siswa atau mahasiswa, keberadaan kelompok itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan ya. Karena di sini yang dituntut itu adalah siswa untuk dia bisa aktif di dalam proses belajar, sehingga di sini kelompok wajib untuk dibuat ya. Wajib untuk diberdayakan agar terjadi komunikasi atau saling tukar informasi dengan teman sejawat. Nah, itu. Nah, untuk kelompok kecil ini tentunya itu bisa kita lakukan pada berbagai macam model pembelajaran ya. Tentunya banyak model pembelajaran yang sudah kita pelajari. Contohnya misal ketika kita menerapkan model pembelajaran Jigsaw, pasti ada kelompok di dalamnya. Ketika kita menerapkan model pembelajaran Discovery, pasti ada kelompok di dalamnya. Ketika kita menerapkan model Project Based Learning, pasti ada kelompok di dalamnya. Nah, kelompok-kelompok itulah yang nantinya harus dibimbing oleh guru secara khusus. Jadi kalau misal ada 5 kelompok di dalam kelas, kelima kelompok itu secara bergantian harus dibimbing oleh guru. Tujuannya apa? Secara umum tujuannya pasti untuk menghindari adanya miskomunikasi di dalam kelompok tersebut, sehingga pada akhir pembelajaran ketika setiap kelompok memaparkan kesimpulan yang ingin disampaikan, tidak ada informasi yang melenceng atau keluar dari topik pembahasan. Nah, kita kembali kepada
sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini apa yang ingin kita capai setelah kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-9, ya. Jadi ada 4 sub capaian mata kuliah yang harus kita capai. Yang pertama adalah kita mampu untuk menguraikan pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Apa itu definisinya? Yang kedua, kita mampu untuk menguraikan apa tujuan dan manfaat dilakukan diskusi antar kelompok di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam berdiskusi. Artinya bagaimana guru ini dalam melakukan pembimbingan secara langsung di dalam kelompok diskusi tersebut. Jadi ada langkah-langkah atau ada prosedur yang harus dilakukan oleh guru sehingga diskusi di dalam kelompok tersebut itu menjadi lebih terarah. Dan yang keempat adalah mensimulasikan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, sebenarnya yang keempat ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam kelas, ya. Tetapi saya berharap semoga pada sesi berikutnya ketika kita sudah bisa bertemu di dalam kelas, keterampilan ini itu bisa kita praktekkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, itu harapan kita semua. Nah, yang pertama adalah pengertian diskusi kelompok kecil, ya. Diskusi kelompok kecil. Nah, kalau kita membaca informasi yang ada di slide, ya, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, artinya apa di sini? Diskusi kelompok kecil itu adalah komunikasi yang dibangun antar siswa di dalam kelompoknya masing-masing, ya. Tentunya kelompok masing-masing ini itu sudah dibagikan oleh guru sebelumnya. Nah, berdasarkan pembagian kelompok yang sudah dilakukan, nah, di kelompok tersebut itu sudah pasti ada topik atau permasalahan yang harus dibahas bersama-sama. Nah, topik atau permasalahan tersebut itulah yang didiskusikan. Itulah yang informasinya itu ditelusuri secara langsung oleh siswa di dalam kelompok tersebut, kemudian saling bertukar informasi dan saling memberikan pendapat, ya, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan bersama untuk menjawab sebuah masalah atau topik yang dilemparkan oleh guru sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi diskusi kelompok kecil pasti diskusi yang dimana itu tidak berpusat kepada satu orang yang diperhatikan, tetapi pasti berpusat kepada kelompoknya masing-masing. Jadi kalau misal ada 6 kelompok di dalam kelas, berarti ada 6 kelompok yang berdiskusi secara kecil-kecilan di dalam kelas tersebut. Tentunya diskusi di sini itu tetap harus dilakukan secara secara elegan dalam artian apa? Suaranya tidak terlalu besar, ya. Kemudian tidak ada debat yang berlebih dan dapat mengakibatkan terganggunya oleh kelompok lain, ya. Karena lumayan mengganggu, ya, apabila misalnya di dalam satu kelas ada 6 kelompok kecil kemudian berdiskusi dengan suara yang besar, pasti akan mengakibatkan kelompok lain untuk tidak fokus, ya. Jadi sebaiknya di dalam kelompok kecil itu tidak dilakukan dengan cara yang menggunakan suara yang terlalu besar, ya. Jadi cukup yang penting dia terdengar. Makanya di sini untuk menghindari adanya diskusi yang alot, nah, disinilah peran guru untuk membimbing, ya.
Jadi guru di sini itu akan bergantian dari kelompok ke kelompok. Dari kelompok satu, dia tuntas untuk membimbing, dia berpindah ke kelompok selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada definisi lain. Di sini dikatakan bahwa diskusi kelompok kecil, membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang terorganisir dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang kooperatif secara optimal dengan tujuan memperoleh berbagai informasi atau pengalaman dalam mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah. Nah, ini definisinya yang kurang lebih hampir sama tadi dengan apa yang saya sampaikan. Di dalam diskusi pasti ada topik, ada komunikasi, kemudian ada kesimpulan yang dihasilkan melalui diskusi baik dengan sesama siswa ataupun siswa dengan gurunya. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga masih seputar definisi, yaitu membimbing diskusi kelompok kecil adalah memimpin diskusi yang merupakan proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk saling berbagi pengalaman dan memecahkan masalah. Nah, tentunya di sini di dalam setiap kelompok kecil itu pasti guru juga akan mengaitkan dengan masalah yang sifatnya dia kontekstual. Jadi hal-hal yang sifatnya atau topik yang sifatnya dilempar ke dalam setiap kelompok itu bisa dikaitkan dengan dunia luar atau dikaitkan dengan pengalaman luar yang pernah dialami oleh setiap peserta didik, ya. Jadi dan dimaksud dengan dikaitkan dengan konteks dan sesuatu yang sifatnya kontekstual atau berdasarkan real life atau kehidupan nyata atau pengalaman yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi setiap kelompok, ya, setiap anggota di dalam kelompok kecil tersebut itu dipersilahkan oleh guru untuk mengemukakan bagaimana pendapat atau pandangannya terkait topik yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi mereka. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa sumber informasinya itu bukan satu-satunya dari apa yang kita baca melalui internet, tetapi salah satunya guru yang memberikan sumbangsi yang paling baik itu tentunya adalah pengalaman, ya. Jadi pengalaman itu memberikan kita sebuah pelajaran, di mana pelajaran ini adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar teori, tetapi memang secara praktek bisa kita rasakan, ya. Jadi kita bisa jauh lebih memaknai bagaimana informasi tersebut. Nah, di sini terdapat syarat untuk dapat dikatakan diskusi kelompok kecil, ya. Jadi di dalam kelas itu ada diskusi kelompok kecil, itu ada syaratnya sehingga dia dikatakan diskusi kelompok kecil. Jadi sebenarnya ini kita sudah paham, jadi saya hanya sekedar mereview kembali terkait poin-poin ini. Jadi yang pertama adalah melibatkan kelompok yang anggotanya itu berkisar antara 3 sampai dengan 9 orang, ya. Jadi memang minimal 3 bisa sampai dengan 9. Ini tentunya juga tergantung daripada jumlah banyaknya siswa atau tergantung juga daripada model pembelajaran yang kita gunakan, gitu. Yang kedua adalah berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal. Artinya yang informal maksudnya adalah tidak secara langsung, misalnya guru menjelaskan semua kelompok itu fokus kepada gurunya, tetapi di sini interaksi tatap muka yang informal yaitu interaksi yang dilakukan secara kecil-kecilan di dalam setiap kelompok tersebut, ya. Nah, di mana setiap anggota kelompok itu harus mendapatkan kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung.
Itulah mengapa dikatakan secara informal, karena di sini siswa itu bisa dikatakan tidak terlalu serius, tetapi ada informasi yang dia dapat. Ya, tidak terlalu serius, tetapi komunikasinya intens, tetapi dia sifatnya lebih luas. Ya, artinya di sini terdapat komunikasi dengan teman sejawat. Komunikasi dengan teman sejawat pasti view-nya berbeda dengan komunikasi bersama dengan guru. Makanya dia dikatakan dengan komunikasi yang informal. Ya, itu. Yang ketiga adalah mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antar anggota kelompok. Ya, kerjasama antar anggota kelompok. Nah, di sini pastinya ketika ada tujuan yang ingin dibahas, tentunya sebelumnya itu diberikan topik atau masalah yang ingin dibahas. Ya. Jadi topik atau masalah yang dibahas inilah yang menjadi patokan utama, sehingga di dalam diskusi itu terdapat sebuah rute yang harus diikuti, sehingga rute itu bisa membawa peserta didik untuk menjawab topik yang ada. Nah, rute ini itu tentunya juga bukan hanya dilakukan atau di apa ya istilahnya, bukan hanya dilakukan bersama-sama dengan teman sejawat antar siswa, tetapi juga melalui pendampingan oleh guru. Dan yang keempat adalah berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan. Ya. Jadi tentunya kalau di dalam diskusi itu ada proses yang sistematis, ya, tentunya misalnya dengan cara setelah ada topik itu kita melakukan penelusuran, ya, penelusuran masalah itu kenapa bisa terjadi, kemudian kita mencari alternatif solusi permasalahan, kemudian solusi itu kita cari baik itu melalui penelusuran melalui Google atau internet, ataupun penelusuran melalui fakta atau pengalaman yang sudah dilakukan. Nanti dari fakta tersebut itulah yang kita sampaikan atau kita ungkapkan secara bergantian dengan teman-teman kita, dan nanti disitulah terjadi yang namanya tukar informasi untuk saling berdiskusi dalam menentukan tujuan akhir atau kesimpulan. Ya, seperti itu. Nah, poin selanjutnya di sini adalah terdapat beberapa aspek keterampilan yang harus dimiliki guru terkait dengan membimbing diskusi kelompok kecil. Ya, jadi ada keterampilan yang harus dimiliki oleh guru ketika dia ingin membimbing kelompok kecil di dalam kegiatan belajar. Jadi yang pertama adalah memusatkan perhatian. Ya, jadi memang sebelum dilakukan diskusi kelompok kecil, setiap kelompok itu perhatiannya harus dipusatkan. Ya, dipusatkan. Baik itu pada saat sebelum dimulai ataupun pada saat mereka berdiskusi. Jadi fokus mereka itu tidak boleh keluar dari apa yang dibahasakan atau apa yang ingin dibahas. Jadi cara memusatkan perhatian itu dengan cara, misalnya kalau sebelumnya itu dilakukan dengan melakukan games atau permainan, atau melakukan kegiatan rileks, ya, kegiatan rileks seperti menonton sebuah video motivasi dan hal-hal lain yang sifatnya bisa memberikan mengaktifkan hormon senang, ya, kepada setiap peserta didik. Jadi memang sebelum peserta didik itu fokus ke kelompoknya masing-masing, setiap peserta didik itu bisa rileks, sehingga ketika mereka sudah rileks, mereka bisa fokus kepada topiknya. Nah, dan ketika mereka sudah fokus di dalam kelompok kecil, tentunya guru ini juga harus melakukan pembimbingan di dalam kelompok tersebut, supaya apa? Tidak ada diskusi-diskusi yang sifatnya
keluar dari apa yang kita bahas. Jadi tidak ada pembicaraan-pembicaraan seperti gibah atau pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya berkaitan, misalnya, oh sebentar kita kuliah mata kuliah lain, atau kita belajar mata pelajaran ini, ada tidak tugasnya ya. Jadi kita menghindari pembicaraan yang seperti itu ya, atau pembicaraan yang sifatnya itu tidak berkaitan dengan materi. Makanya di sini sebenarnya pembicaraan-pembicaraan itu biasanya diakibatkan karena mungkin siswa itu mengalami kebuntuan dalam mencari informasi. Makanya disinilah peran guru, disinilah perannya pendidik untuk meluruskan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik tersebut, apa informasi yang dibutuhkan. Itu. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan diskusi ya. Tentunya ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh guru ya. Jadi sebelum pembagian diskusi, sebelum pembagian kelompok, tentunya guru pasti sudah menentukan apa tujuan diskusi atau apa topik yang ingin dibahas. Yang ketiga adalah menetapkan topik atau permasalahan yang menarik. Tentunya juga ini adalah hal utama yang dilakukan oleh guru dan harus berkaitan dengan topik mata pelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dibahas. Yang keempat, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ketika ada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan materi, contohnya berkaitan dengan siswa itu membicarakan temannya yang lain, siswa itu membicarakan tentang hobi-hobinya di luar, siswa itu membicarakan tentang healing yang akan dia lakukan, hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari ya, terkecuali kalau memang mereka membicarakan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang mereka sudah rasakan di luar dan ada berkaitan dengan materi, ya itu sah-sah saja. Tetapi di luar daripada itu yang kita hindari. Makanya disinilah tugas guru untuk bisa mengarahkan kembali peserta didiknya agar sesuai dengan arah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan yang kelima adalah merangkum hasil diskusi sejak awal, pertengahan hingga akhir diskusi untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap. Jadi disinilah tugas guru ya. Jadi guru itu harus bisa mengarahkan peserta didik itu untuk dapat menentukan apa kesimpulan akhir yang bisa kita sampaikan kepada setiap kelompok lain, karena biasanya pada akhir diskusi itu ada penyampaian informasi atau kesimpulan dari satu kelompok ke kelompok yang lain secara bergiliran. Tentunya kesimpulan ini adalah sesuatu yang sudah valid kebenarannya, jadi memang sesuatu yang harus memang sudah tidak ada keraguan informasi di dalamnya. Jadi di sini peran guru dan siswa secara bersama-sama untuk menentukan kesimpulannya itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah beberapa aspek keterampilan yang harus dimiliki guru terkait dengan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah memperjelas masalah urunan pendapat, yang kedua adalah menganalisis pandangan siswa, dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi siswa. Nah, ketiga poin ini adalah sesuatu yang memang pasti kita lakukan di dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Karena yang pertama, misal memperjelas masalah urunan pendapat. Jadi maksudnya setiap pendapat yang dikemukakan oleh siswa itu kita analisa masing-masing. Kita arahkan si muksid untuk memberikan pendapat. Nah, guru di sini itu menilai bagaimana pendapatnya si muksid, ya. Atau guru itu bertukar informasi untuk saling membenarkan atau saling melengkapi informasi yang dianggap kurang oleh guru. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, di sini menganalisis pendapat atau pandangan, ini sama dengan yang tadi saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi. Jadi di sini kalau meningkatkan partisipasi, pasti di dalam kelompok kecil itu pasti gurunya bukan hanya bertanya, bukan hanya
melempar sebuah pertanyaan pelacak kepada satu orang di dalam satu kelompok kecil tersebut, ya pasti itu dilakukan pada beberapa anggota kelompok. Misalnya saja di dalam satu kelompok ada 5 orang, pasti guru ini akan bertanya secara bergantian di dalam setiap anggota kelompok tersebut, ya seperti itu. Jadi diusahakan memang ketika guru membimbing kelompok kecil, diusahakan setiap siswa itu aktif untuk bukan hanya sekedar bertanya, tetapi bisa memberikan pandangannya secara bergantian. Jadi memang hal yang seperti ini itu sebenarnya sudah sering kita lihat, ya. Cuma ini hanya sekedar penguatan kembali. Nah, selanjutnya adalah tujuan membimbing diskusi kelompok kecil. Kenapa sebenarnya guru itu ketika di dalam proses pembelajaran dan ada pembagian kelompok, guru itu selalu harus turut mendampingi, ya. Jadi sama halnya dengan apa yang sering saya lakukan biasanya kalau kita belajar secara luring. Jadi kalau kita belajar secara berkelompok, pasti saya akan mengunjungi dari satu kelompok ke kelompok lain untuk mempertanyakan apa masalahnya dan memberikan solusi, ya, memberikan solusi atau paling tidak mempertanyakan progresnya. Ya, itu yang sering saya lakukan. Tetapi sebenarnya dari apa yang kita sering lakukan itu tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai di dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi yang pertama adalah untuk memupuk sikap toleransi. Jadi di sini setiap siswa akan saling menghargai pendapat oleh setiap peserta diskusi. Karena di dalam diskusi kelompok itu setiap kelompok akan saling bertukar pendapat. Ya, jadi di sini siswa itu diajarkan untuk bisa mendengarkan pandangan temannya. Ya. Jadi sikap ego itu dihilangkan. Jadi bukan hanya berpendapat bahwa yang benar itu hanya jawaban saya, yang benar itu hanya jawabannya si dia, ya, tidak demikian atau tidak seperti itu. Tetapi bagaimana misalnya di dalam satu kelompok ada 5 orang, setiap pandangannya orang itu didengarkan dan diambil yang terbaik, ya, atau kalau memang informasinya relevan itu yang kita ambil. Kalau memang setelah didiskusikan bersama ternyata ada informasi yang kurang relevan, kita tidak mencap itu salah, tetapi kita meluruskan, ya, kita meluruskan. Jadi di sini dengan cara yang seperti itu, toleransi dengan sesama anggota kelompok itu dapat dibangun, ya. Jadi toleransi bukan hanya sekedar di dalam kehidupan sehari-hari walaupun kita beda secara sara, ya, tetapi juga dalam kegiatan belajar pun juga toleransi itu sangat dibutuhkan, ya, karena yang namanya belajar itu kita sebenarnya sama dengan makhluk sosial, ya. Jadi yang namanya makhluk sosial itu pasti dalam menjalani kehidupannya pasti membutuhkan manusia lain, ya, untuk saling berkomunikasi dan saling berinteraksi dalam menjalani kehidupan. Di dalam belajar pun juga sama, ya. Sebaik-baiknya belajar pasti akan jauh lebih baik ketika banyak kepala yang berpikir dan menuangkan bagaimana pandangannya dibandingkan hanya kita seorang yang berpikir bagaimana pandangan atau pendapat kita, ya. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar dan belum tentu juga apa yang disampaikan oleh teman kita itu salah. Ya, jadi disinilah pandangan-pandangan itu dihimpun, ya. Tentunya juga di sini harus ada peran guru di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat. Jadi artinya kehidupan berdemokrasi bukan hanya di dalam tatanan negara kita dalam memilih pemimpin negara ataupun daerah, tetapi kehidupan berdemokrasi juga di dalam kelas itu amat penting, ya.
Jadi tidak ada yang mengatakan, oh di dalam kelompok ini yang menjadi ketua dialah yang memimpin diskusi itu, ya. Dialah yang menentukan apa yang harus dituliskan. Dia menentukan ini informasi yang paling benar, ya. Tetapi di sini setiap siswa tanpa terkecuali itu bebas mengemukakan apa yang dia ketahui, ya. Itu jadi biasanya di dalam satu kelompok itu kalau diistilahkan sebagai ketua itu apa ya, seolah-olah seperti bahwa hanya satu orang yang menonjol. Tetapi kalau saya pribadi itu saya katakan di dalam satu kelompok kalau ada yang memang ditunjuk sebagai seorang yang dapat memimpin, itu saya katakan dia sebagai fasilitator, ya, atau sebagai tutor sebaya di dalam teman-temannya. Jadi bukan dia sebagai ketua yang dimana dia memimpin secara secara bebas menurut pandangannya saja si dia, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa tidak hanya menerima pembelajaran dari guru, tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk memecahkan masalah. Tentunya, ketika siswa ini mengemukakan pandangan atau pendapatnya, pasti sebelumnya itu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang logis, pemikiran-pemikiran yang kritis sebelumnya. Pasti dia akan mengingat apa yang sudah dia alami. Pasti dia akan membaca dari apa informasi yang didapatkan dari buku ataupun dari internet. Informasi yang dia dapatkan pasti itu akan dia cerna di otaknya terlebih dahulu. Dia akan analisa terlebih dahulu bahwa oh iya ternyata memang seperti ini. Nanti dari informasi yang dia cerna di kepalanya dia atau di otaknya dia, baru dia teruskan atau komunikasikan kepada teman-temannya, ya. Jadi memang di sini siswa itu juga diajarkan untuk berpikir secara aktif dan kritis, ya. Kritis di dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai pendengar yang baik di dalam kelompok ataupun di dalam kelas, tetapi dia juga bisa menjadi seorang narator yang baik, baik di dalam kelas secara umum maupun di dalam kelompoknya secara khusus, itu. Nah, yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan berargumentasi dengan sesama teman akan mendorong keberanian untuk mengemukakan pendapat, ya. Jadi rasa percaya diri mungkin kalau di dalam kelas tanpa ada pembagian kelompok, ada siswa yang malu-malu, ada siswa yang tidak pede dengan kemampuannya. Mengapa? Karena mungkin ya kalau dia menyampaikan pendapatnya dia merasa takutnya nanti saya salah, takutnya nanti saya kalau menyampaikan seperti ini sudah tertawai oleh teman-teman saya, atau takutnya kalau saya mengatakan seperti ini saya dikatakan sota atau sotahu kalau orang Makassar, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu merupakan hal-hal yang atau pemikiran yang tidak boleh dimiliki oleh peserta didik apabila di dalam proses belajar. Karena yang namanya proses belajar itu tidak selamanya bahwa harus selalu benar dulu, ya. Yang namanya belajar itu pasti ada suka dan duka. Yang namanya belajar, misalnya ketika kita belajar atau anak kita belajar untuk bersepeda, pasti ada jatuhnya dulu. Anak kita tidak akan mungkin belajar bisa bersepeda kalau dia tidak terjatuh terlebih dahulu, ya. Seorang pelaut juga tidak akan bisa berlaut mengarungi lautan kalau dia tidak mengalami yang namanya suka duka, misalnya yang namanya misalnya dia terombang-ambing di lautan, kemudian dia mabuk laut, ya. Kemudian kapalnya itu terkena ombak besar dan akhirnya air masuk. Hal-hal yang seperti itu adalah bukan menjadi sebuah pukulan telak yang membuat kita itu untuk berhenti untuk belajar, tetapi itu menjadi sebuah cambuk untuk bisa berpikir bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik agar masalah yang dihadapi itu bisa terlewatkan, ya.
sehingga besok-besok ketika dia mengalami hal yang sama bukan menjadi sesuatu yang besar untuk harus mereka selesaikan. Jadi yang namanya belajar, jangan takut salah. Apapun yang ada di pikiran kita, selama itu ada kaitannya dengan materi, kita sampaikan. Ya. Itulah juga kenapa ada diskusi kelompok kecil. Ya, kalau yang mungkin masih malu-malu, yang masih segan berkomunikasi secara umum, makanya ada kelompok kecil. Apa tujuannya ada kelompok kecil? Supaya rasa malu-malunya itu, kalau dia malu-malu berkomunikasi di dalam di dalam kelas yang jumlahnya ada 35 orang, ya paling tidak rasa malunya itu bisa dihilangkan, misalnya dengan cara pendapatnya itu hanya didengarkan oleh 5 orang saja. Ya itu. Jadi sedikit demi sedikit, kalau dia sudah rasa percaya dirinya sudah tumbuh melalui diskusi kelompok kecil, yakin dan percaya pada forum kelas secara umum atau di forum kelas besar, itu akan bisa membuat dia lebih enjoy dan lebih percaya diri. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi tujuannya. Nah, tentunya setelah kita mengetahui tujuan, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membimbing diskusi kelompok kecil, ya. Jadi seorang guru itu juga memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti, ya, yang harus diikuti dalam membimbing diskusi kelompok kecil tersebut. Apa tahapannya? Jadi yang pertama tahapannya adalah memusatkan perhatian, ya, memusatkan perhatian. Yaitu dimulai dengan cara yang pertama adalah merumuskan tujuan diskusi. Jadi seperti itu. Jadi memusatkan perhatian siswa dengan cara yang pertama adalah merumuskan tujuan diskusi. Tujuan diskusi itu pasti disampaikan di awal-awal, ya. Setelah guru memberikan stimulus berupa materi, pasti sebelum melempar kepada diskusi yang dilakukan kepada setiap kelompok, pasti ada tujuan yang harus dicapai di setiap anggota kelompok, ya. Nah, tujuan inilah yang dilemparkan, sehingga pasti ketika ada tujuan yang ingin dicapai, pasti setiap anggota kelompok itu akan fokus ke tujuan tersebut untuk mereka jawab. Yang kedua adalah menetapkan topik atau permasalahan. Nah, topik permasalahan ini itu tentunya juga pasti akan disematkan di awal, ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa ternyata tujuan kita berdiskusi seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, seperti yang ini, ya. Setelah kita ketahui ini, pasti kita akan melemparkan sebuah topik, tapi topik ini tentu berkaitan dengan masalah yang diberikan atau berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi kalau kompetensi dasarnya tentang pengolahan bahan pangan, nah mungkin pembagian topik masalah di setiap kelompok itu berbeda-beda. Mungkin di kelompok 1 pengolahan pangan berbahan dasar biji-bijian, kalau di kelompok 2 pengolahan pangan berbahan dasar misalnya buah. Kalau di kelompok selanjutnya itu pengolahan pangan untuk berbahan dasar itu misalnya sayur-sayuran, itu contoh ya. Misalnya pasti topik yang seperti itu akan selalu diarahkan ke setiap kelompok. Tujuannya apa? Supaya materinya luas dan setiap materi itu memang diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis di setiap kelompok, ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan. Jadi kalau memang setelah kita melemparkan topik ke setiap kelompok dan mengarahkan setiap kelompok untuk berdiskusi bersama-sama untuk mencari jawaban dari masalahnya itu, kita sebagai guru itu harus melakukan kunjungan dari kelompok ke kelompok. Apa tujuannya melakukan kunjungan? Untuk mengetahui apa masalahnya,
sejauh apa progres yang dia sudah lakukan, ya. Jadi ketika guru mengalami memperoleh informasi bahwa di kelompok tersebut ada masalah dalam menemukan jawaban, disinilah peran guru untuk memberikan stimulus, ya, memberikan sebuah perumpamaan agar pikiran peserta didik itu bisa terangsang, ya, bisa terangsang untuk memikirkan, oh ternyata ini loh jawabannya, ya, seperti itu. Nah, jadi kita guru juga pasti akan menghindari diskusi-diskusi yang sifatnya tidak terlalu penting dan tidak berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas. Yang keempat adalah merangkum hasil diskusi, ya. Jadi di sini cara guru yang lain yaitu siswa itu harus setiap kelompok itu diarahkan untuk merangkum hasil diskusinya. Jadi bukan hanya sekedar diskusi bebas belaka, tetapi ada pelaporan yang mereka harus buat melalui rangkuman, ya, secara tertulis, ya, seperti itu. Yang kedua adalah memperjelas masalah atau urunan pendapat. Seperti contohnya, guru itu menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas. Jadi kalau misal setiap siswa itu menyampaikan pendapat atau idenya tetapi kurang jelas, di sini itu guru menstimulus kembali atau memberikan juga persepsinya terkait idenya tersebut, ya, sehingga di sini siswa bisa paham, oh ternyata ide yang dia pikirkan itu sudah benar, oh ternyata ide yang dia pikirkan itu harus direvisi di bagian ini, ya, seperti itu. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pelacak. Nah, jadi misalnya kalau ada masalah yang mereka belum paham, ketika guru melemparkan stimulus dalam bentuk materi-materi yang sifatnya tidak langsung to the point, tetapi misalnya dalam bentuk analogi-analogi sederhana, guru itu mengajukan pertanyaan pelacak. Nah, di sini misalnya siapa yang sepakat dengan misalnya kalau dia seperti ini, oh ya saya Bu, nah kalau saya seperti ini, baik, terima kasih. Nah, kira-kira siapa lagi kalau menurutmu, Muksik, kalau dia seperti ini kira-kira bagaimana? Nah, kalau menurut saya Pak, dia seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan pelacak. Ya, jadi dari stimulus yang diberikan, dari analogi yang diberikan, dilemparkan sebuah pertanyaan sederhana kepada setiap peserta didik. Apa tujuannya melemparkan pertanyaan sederhana? Pertanyaannya supaya setiap siswa itu bisa, setiap jawaban-jawaban atau kesimpulan dari informasi atau masalah yang ingin dijawab, informasinya itu bisa terlacak melalui pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan sederhana, ya. Jadi dari pandangan-pandangan itu siswa bisa menyimpulkan apa masalah yang ingin mereka tuntaskan. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi tambahan berkenaan dengan topik diskusi, ya. Jadi kalau memang gurunya sudah memberikan stimulus dan akhirnya siswa juga sudah paham, oh iya Pak, saya sudah paham apa solusi dari masalah atau apa informasi penting yang harus saya sampaikan dari topik ini, ya. Kalau memang mereka sudah paham dan memang setiap siswa itu memang dari A sampai ke Z mereka sudah tahu, ya. Di sini guru itu harus mengecek kembali, ya, harus mengecek kembali dengan memberikan juga pertanyaan-pertanyaan dasar seperti yang tadi, pertanyaan-pertanyaan pelacak untuk memastikan, ya. Jadi kita semacam memberikan sebuah refleksi kembali. Kalau dianggap dari pertanyaan refleksi itu, oh ya memang dari jawaban yang sudah ditanggapi itu sudah mewakili jawaban yang sudah benar, berarti itu sudah cukup, ya. Di sini guru juga bisa memberikan informasi-informasi yang tambahan yang bisa melengkapi kalau memang ada yang kurang. Tapi kalau memang tidak ada yang kurang, guru juga bisa memberikan informasi-informasi yang sifatnya kontekstual berkaitan dengan kehidupan nyata, ya. Jadi
siswa itu bukan hanya paham secara teori di dalam kelas, tetapi mereka juga mampu untuk mengimplementasikan di dunia luar. Dan yang ketiga adalah menganalisis pandangan siswa. Jika dilakukan jika dalam diskusi terjadi perbedaan pendapat, guru tampil sebagai penengah. Nah, ini sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ketika diskusi itu mengalami kebuntuan, disinilah guru masuk untuk memberikan pandangan, memberikan stimulus. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi siswa. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat. Jadi pertanyaan kunci di sini itu sebenarnya bukan lagi pertanyaan stimulus, tetapi pertanyaan yang fokus kepada apa jawaban dari masalah itu. Jadi dari apa jawaban dari masalah itu, itulah yang dirampung dari setiap peserta didik. Ya, jadi yang menyimpulkan nanti dikembalikan kepada peserta didiknya. Jadi bukan gurunya yang menyimpulkan, tetapi peserta didiknya. Ya, peserta didiknya. Disinilah sebenarnya keterampilan berpikir kritis itu diasah. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah memberikan contoh atau ilustrasi baik yang bersifat verbal ataupun non verbal. Makanya di sini juga tadi saya mengatakan diberikan sebuah logika-logika sederhana atau algoritma sederhana. Ya, jadi biasanya kita tidak memberikan jawaban kunci, tetapi kita memberikan sebuah algoritma yang dimana ketika algoritma itu dipikirkan dengan baik, itu akan berlabuh kepada jawaban yang ingin diketahui oleh peserta didik. Gitu. Yang ketiga adalah menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi bisa saja juga guru memberikan pertanyaan pemancing, ya, pemantik, ya. Jadi di sini guru itu berfungsi sebagai pemantik yang mungkin dari pertanyaannya itu dia memantik sebuah pertanyaan yang bisa saja setiap siswa itu pendapatnya berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk memantik jawaban yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya jawaban itu bisa lebih bervariasi. Jadi bisa kita pilih-pilih. Oh, dari jawabannya ini ada 40% yang benar, itu yang kita ambil. Oh, dari jawabannya ini ada 80% yang benar, itu yang kita ambil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian B adalah memberikan waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir. Nah, di sini sama dengan apa yang sering saya lakukan. Setelah biasanya kalau kita belajar di dalam kelas secara berkelompok, setelah saya mengunjungi dari kelompok ke kelompok, saya biarkan setiap kelompok itu untuk bisa fokus, ya, bisa fokus dengan sesama anggota kelompoknya. Ya, jadi kita biarkan mereka barang 10 atau 15 menit untuk melakukan diskusi atau finalisasi akhir dalam menentukan kesimpulan. Ya, jadi bukan serta-merta guru itu ada di situ sampai akhir, tetapi kita juga membiarkan peserta didik kita itu untuk di bagian akhir itu mereka berembuk dengan sesama teman-temannya di internal kelompoknya. Dan yang ke bagian E adalah memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga mereka merasa dihargai. Ya, jadi sebenarnya di sini ini sudah pasti dilakukan, ya, karena pasti setiap anggota kelompok yang mengungkapkan pendapatnya pasti akan kita perhatikan, ya. Pasti akan secara bergiliran dan bergantian untuk mengungkapkan, ya. Dan memang setiap guru apabila ada anggota kelompoknya yang tidak memperhatikan temannya, itu harus kita arahkan, silakan diperhatikan. Karena dengan memperhatikan teman-temannya, baik itu guru yang memperhatikan ataupun siswa memperhatikan, orang yang berpendapat itu akan merasa sangat dihargai. Bayangkan saja kalau kita misalnya tiba-tiba menyuruh adik kita di rumah, menasehati adik kita di rumah, tapi adik kita itu santai saja, fokus dengan yang lain, fokus hanya dengan cara dia tetap bermain game, padahal kita ingin memberikan arahan-arahan yang baik, kan pasti tidak enak, ya. Pasti kita yang berbicara itu merasa pendapat kita itu tidak dihargai, ya. Makanya hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus dihindari.
Dan yang tahap terakhir yang harus dilakukan oleh guru di dalam diskusi kelompok kecil adalah menutup diskusi seperti membuat rangkuman sebagai kesimpulan. Tentunya di sini rangkuman yang dimaksud adalah mungkin di sini guru itu membuat kesimpulan awal secara lisan. Nanti siswa atau internal siswa di dalam kelompok tersebut yang membuat laporannya secara tertulis, yang membuat kesimpulannya secara lengkap. Yang bagian B ini adalah menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut, ya. Jadi setelah mereka berdiskusi, guru juga bisa membuat catatan tersendiri, ya. Catatan tersendiri, oh tadi di kelompok ini yang kurang, ya. Jadi setelah setiap kelompok itu, setelah bergantian menyampaikan kesimpulannya, guru membuat catatan. Oh, dari kelompok yang tadi ini yang kurang, ya. Ini yang kurang informasinya, dan itulah yang ditindaklanjuti oleh guru untuk diluruskan di akhir pembelajaran. Dan yang bagian terakhir adalah melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi. Jadi guru bukan hanya sekedar fokus kepada hasil akhir pengerjaan tulisannya, tetapi guru di sini juga harus fokus kepada penilaian diskusi yang dilakukan, fokus kepada keaktifan peserta didik tersebut di dalam kelompoknya. Jadi bukan hanya sekedar fokus kepada tugas biasa, bukan hanya fokus kepada ulangan, bukan hanya fokus kepada ujian akhir, tetapi guru juga ini harus mampu menilai sikap mereka berdiskusi di dalam kelompok tersebut, sehingga ada penilaian tersendiri untuk aspek sikapnya. Nah, seperti itu. Itu ya, terkait membimbing diskusi kelompok kecil di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi saya harap bahwa materi ini adalah sebenarnya bukan materi yang sangat sulit, ya. Mengapa? Karena memang hal yang seperti ini itu sering kita praktekkan mulai dari kita SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, dan kita yang yang siokianya ini adalah seorang calon guru yang akan mengajar, itu juga wajib kita lakukan kepada peserta didik kita. Dan ini merupakan salah satu kompetensi dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap calon guru. Jadi ketika siswa berdiskusi, jangan hanya melemparkan materi. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ini materi kalian. Silakan cari jawabannya, silakan diskusi. Setelah itu diskusikan atau simpulkan di depan kelas secara bergantian. Bukan hanya seperti itu tugasnya guru, tetapi ada tugas yang lebih. Pada saat mereka atau setiap kelompok siswa itu berdiskusi di dalam kelasnya, guru itu melakukan pembimbingan dari kelompok ke kelompok, ya. Jadi ada pendekatan khusus di setiap kelompoknya. Bukan serta-merta hanya melepas tanggung jawab dengan melemparkan materi, tetapi harus ada tanggung jawab dari kelompok ke kelompok untuk memberikan pengarahan, memberikan pembimbingan, meluruskan apa yang perlu diluruskan, dan membuat kesimpulan secara lisan di dalam kelompok tersebut. Ya, seperti itu. Jadi saya harap bahwa materi ini itu bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, dan harapan saya ini nanti akan bisa kita praktekkan baik di dalam kelas ataupun ketika kita sudah menjalani tugas mulia sebagai seorang guru di sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Baik, untuk perkuliahan kita secara daring ini yang dilakukan secara asinkronos, saya ucapkan sebelumnya banyak terima kasih, dan sebelum juga saya mengucapkan minta maaf karena tidak bisa secara langsung saya berikan karena bertepatan dengan kegiatan rapat yang sifatnya urgen di program studi. Dan akhir perkuliahan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.